Jumpa lagi dengan channel Alin Suzuki. Kali ini saya mau sharing atau membahas masalah nih karburator yang mengembun ya. Jadi terjadinya pengembunan pada karburator ya. Oke, sebelumnya akan kita lihat dulu eksperimen berikut ini ya. Jadi di sini saya sediakan 3 buah gelas ya, yang saya beri nomor. Ini gelas 1, kemudian gelas 2, gelas 3 ini ya, gelas 3. Oke, kita mempelajari konsep dari pengembunan dulu ya. Oke, kita lihat eksperimennya ya. Oke, ini saya menyediakan es batu ya, tapi bukan untuk minum ya, juga bukan buat es teh ya. Kemudian air putih ya, air putih. Oke, kita tuangkan masing-masing gelas yang sudah saya kasih nomor 1, 2, 3 ya. Kira-kira volumenya sama. Nah, ini saya kurangi dulu aja. Nah, sekian ya. Kasih air nih nomor 1, kemudian nomor 2 kita kasih air dengan volume kira-kira sama ya. Oke, kemudian yang ketiga kita kasih air juga kira-kira sama ya. Nah, oke, berikutnya akan kita kasih masing-masing gelas ya dengan es batu ini. Es batu ini ya. Untuk gelas 1 tidak saya kasih es batu ya, ini ya. Yang saya untuk gelas kedua saya kasih es batu 1 ya. 1 dulu. Tuh. Kemudian gelas 3 kita kasih es batu lebih dari 1 ya. Tuh. Ini saya kasih 2, ini saya kasih 3, 4 ya. Ini yang kedua saya tambah 1 lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini sudah ada 3 buah tisu, 1, 2, 3, yang masing-masing sudah saya kasih nomor. Nah, kita coba kita ambil tisunya dan gelas 1 tadi yang sudah saya kasih air ya. Nah, ini kita tempelkan di gelasnya. Nah, di sini tidak ada bekas air ya. Ini sudah saya lapkan, saya tempelkan, tidak ada bekas air untuk tisu 1. Dan kita lihat untuk gelas 2 kita tempel ya. Nah, ini tidak ada ini airnya ya. Nih untuk gelas 2, tapi sedikit nih. Kita lihat gelas 3 nih, yang paling banyak kita kasih esnya. Kita lihat ya. Oke, nah ini kadar airnya ya. Jadi ini lebih banyak ya. Kita
kadar airnya lebih banyak dari gelas nomor 2 tadi ya. Jadi kalau kita ambil suatu kesimpulan dari ketiga gelas tadi, gelas pertama tadi hanya air saja, gelas kedua air plus es ya, tapi esnya sedikit ya. Kemudian yang ketiga adalah esnya yang paling banyak. Nah, ya ini tadi ya, terjadinya atau timbulnya air pada bagian luar gelas ini adalah sebenarnya proses pengembunan ya. Jadi proses pengembunan itu sebenarnya adalah terjadinya ini perbedaan antara suhu benda, dimana tadi gelas ya, dengan suhu antara dalam hal ini adalah di dalam gelas yang berisi es dan air ya, dan udara luar ya yang mengandung H2O atau air ya. Jadi selama tidak terjadi perbedaan suhu ya antara dalam gelas dan luar gelas, maka udara di luar gelas itu tidak akan mengembun ya. Seperti ini tadi pada gelas 1 ya. Walaupun saya kasih air karena suhu airnya itu mendekati udara luar, maka udara yang mengandung air ini tadi ya itu tidak mengembun ya. Oke. Sekarang kita ke karburator ya. Jadi sebenarnya apa sih ya yang menyebabkan karburator itu mengembun ya? Nah, terjadinya pengembunan pada karburator itu sebenarnya adalah sebab pertama karena campuran dalam karburator atau pada settingan karburator itu terlalu gemuk ya, jadi terlalu gemuk ya, sehingga tadi ya, kalau semakin gemuk berarti kadar bensinnya yang mengalir di saluran karburator ini ya sampai manifold kemudian ke ruang bakar itu akan lebih banyak ya, karena bensinnya banyak dan suhu antara bensin sama udara luar itu lebih dingin bensin ya, seperti es tadi, es penel tadi, maka udara luar ya yang mengandung air ya, jadi kalau semakin lembab maka peluang untuk mengembun itu semakin besar ya. Jadi karena bensinnya dia lebih dingin ya, bersinggungan dengan udara yang mengandung air ya, melalui ini logam atau plakat bahan dari karburator ya, maka di bagian luar karburator terjadi proses pengembunan ya. Jadi semakin nanti campurannya gemuk ya, berarti bensinnya semakin banyak ya yang mengalir, maka proses pengembunan semakin banyak juga, seperti eksperimen tadi antara gelas nomor 2 dan nomor 3. Nah, jadi sebenarnya karburator yang embun itu adalah salah satu tanda bahwa campuran karburator atau settingan karburatornya terlalu gemuk. Nah, mungkin ini bisa dicek di businya ya, businya yang terlalu basah itu bisa tandanya settingan campuran karburatornya terlalu basah. Nah, kemudian penyebabnya apa ya? Penyebabnya apa? Bahwa komponen karburator ini banyak ya, yang bagian-bagian yang mengeluarkan bensin ya, di antaranya ini main jet ya,
Jadi kalau main jetnya itu sudah aus ya, ini lubangnya, maka bisa berpotensi ya campurannya gemuk ya, campurannya gemuk ya. Jadi solusinya bagaimana ya? Solusinya ini enggak distandarkan lagi ya, atau mungkin kalau bisa di otak-atik ya, di otak-atik ya. Ada yang ditambahkan kawat ya, kawat, atau ini bagian dari jarum skep ya, jarum skep dari karburator ini kan ada lekuannya ini sebenarnya. Nah, ada lekuannya, jadi ini lekuannya sudah aus, sehingga bensin yang terpancar keluar dari sini itu juga akan lebih banyak. Nah, biasanya kalau keluar bensin banyak, di normalkan lagi dengan cara ini, menyetel posisi klip yang ada di dalam sini. Mungkin Anda bisa buka video saya tentang memeririt ya bensin sepeda motor ya. Jadi ini bisa di setel klipnya ya, atau mungkin ganti repair kit yang ori ya, yang ori, karena kalau ndak ori itu biasanya alurnya juga beda. Jadi kalau Anda jeli ya, Anda perhatikan bentuk jari lekuan jarum skep ini, kalau ndak ori berbeda, sehingga performanya juga berbeda. Ini saya singgung sedikit ya. Jadi bisa terlalu boros itu di main jetnya, bisa di jarum skepnya ya. Bisa juga karena ini jarum ya, jarum dari pelampung ini sudah aus ya, baik jarumnya atau dudukannya, sehingga debit aliran bensin yang keluar dari jarum itu lebih banyak ya, sehingga cenderung berpotensi settingan campuran itu gemuk ya. Bisa juga karena masalah ini cuknya. Jadi ini katup cuk ya, katup cuk. Di sini terdapat karet ya. Di sini terdapat karet. Nah, kemungkinan cuknya tidak bisa menutup dengan sempurna di dalam sana ya. Jadi ketika berjalan ya, cuk ini buka terus, sehingga bensin yang dari sini ya itu keluar terus. Seharusnya tidak keluar ketika sudah dipakai jalan ya, atau cuknya sudah ditutup ya, karena fungsi cuknya tidak optimal lagi, maka bensin bisa keluar dari sini ya. Jadi kemudian lewat saluran sana masuk ke intake manifold, masuk ke ruang bakar. Akibatnya karena campuran gemuk ya, karena cuknya mengeluarkan bensin terus, maka karburator ini berpotensi untuk menimbulkan embun ya. So, mungkin masih banyak lagi ya komponen yang bisa menyebabkan terjadinya pengembunan. Nah, itu konsep yang pertama ya. Ada juga konsep yang kedua ya. Kalau tadi hubungannya dengan jumlah atau debit bahan bakar, yang kedua bisa disebabkan karena ini. Jadi semakin lama bensin itu berada di ini saluran ini, artinya semakin lambat arus ya campuran udara bensin ya, maka berpeluang untuk kalau semakin lambat itu cenderung mengembun ya. Sehingga kalau faktor eksternal seperti misalnya sepanjang saluran dari intake manifold
dan sampai katup ya, sampai sekitar dudukan katup yang membentuk saluran itu banyak kotoran ya, atau yang membuat diameternya kecil ya, ini ya sepanjang saluran ini, maka bisa berpotensi cenderung ya untuk mengembun ya. Maka mungkin saja kalau Anda ganti karburator yang ukuran ini lebih besar ya, yang bisa berpotensi untuk menimbulkan campuran gemuk ya, maka di sepanjang saluran ini harus ya mungkin perlu dilebarkan atau istilahnya di porter atau apalah ya, atau di porting ya, di porting ya. Jadi sepanjang saluran ini ada yang membutuhkan porting. Oke bro, itu tadi pembahasan masalah penyebab dan mungkin solusi ya yang terjadi pada karburator, yaitu masalah pengembunan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, see you.